sering saya sampaikan, masalah yang agak berat itu bukan pertemuan antara yang benar dan yang salah. Ketika yang benar dan yang salah ketemu, gampang, kita pilih yang benar, selesai. Tapi begitu yang benar dan yang benar ketemu, tapi tidak sinkron, itu yang disebut kontradiksi. Ini ikhtiar kita harus lebih kuat, lebih keras. Tidak sesimpel itu. Ini juga dulu pernah kita bahas, saya kasih screenshot sebentar itu. Dulu kita bahas ini di Ziauddin Sardar. Post normal era. Hari ini itu sudah melampaui normal. Jadi situasinya sudah tidak normal lagi, sudah post normal. Cirinya 3C. Kalau di Sardar kemarin ya sama dengan penjelasan tadi secara umum sih. Yang pertama complexity, yang kedua chaos, yang ketiga kontradiksi. Ini Ziauddin Sardar. Complexity itu seperti tadi loh. Dunia di sekeliling kita itu sistem yang saling terkait, saling bergantung. Menyelesaikan urusan A itu tidak bisa hanya dari satu dimensinya, karena dia pasti multidimensi. Itu yang kadang-kadang kalian bingung kan, menuntut ini, tapi kalau ini dituruti ada problem di dimensi yang lain. Dimensi ini dibereskan, dimensi yang lain bermasalah terus begitu. Ini namanya kompleks. Maka pembacaan kalian harus luas. Yang kedua chaos. Kalau sudah kompleks terus chaos, ada kekacauan. Jadi stabilitas terganggu, perubahan sangat cepat, kompleks terus chaos. Dalam situasi chaos muncul banyak kontradiksi-kontradiksi. Yang satu perspektifnya stabilitas, yang satu perspektifnya perubahan, yang satu perspektifnya damai, yang satu perspektifnya perbaikan. Itu bisa tabrakan, itu namanya kontradiksi. Kan sering saya sampaikan, masalah yang agak berat itu bukan pertemuan antara yang benar dan yang salah. Ketika yang benar dan yang salah ketemu, gampang, kita pilih yang benar, selesai. Tapi begitu yang benar dan yang benar ketemu, tapi tidak sinkron, itu yang disebut kontradiksi. Ini ikhtiar kita harus lebih kuat, lebih keras. Tidak sesimpel itu. Yang seperti saya bilang tadi, misalnya kalian yang kemarin demo, perspektifnya perubahan, perbaikan. Sementara mungkin ada masyarakat yang lain menggunakan perspektif kedamaian, kenyamanan hidup. Ya, karena ada demo mesti tidak nyaman. Loh, ini kan dua-duanya tidak salah. Itu kalau tidak di-manage secara bagus, ya tentu saja terjadi konflik horizontal. Atau jangan-jangan kalian sengaja diadu. Ini ya, perhatikan situasi ini. Jadi kompleks, kemudian chaos, kemudian kontradik. Makanya tadi pesan saya, hatimu yang luas, wawasanmu yang banyak. Biar tidak sempit, tidak isinya otot-ototan aja-ajalan. Tapi kamu bisa menganalisisnya lebih jernih. Baik, kalau ini sudah kita jelaskan beberapa bulan yang lalu tentang post normal Ziauddin Sardar. Oke, sebenarnya saya mau ke sini. Menurut saya, akar dari banyak masalah kita hari ini
terdapat pada situasi itu yang saya tuliskan itu. Belief system sebagian besar kita itu eksklusif. Sosial system kita fanatik. Cultural system kita feodalistik. Political system kita egoistik. Economical system kita konsumtif. Informational system kita manipulatif. Sebenarnya ini satu-satu bisa jadi bahan diskusi kalian ya. Iya, tentu saja tidak semuanya begini, tapi saya berani bilang sebagian besar masih begini. Coba ya, kita urai satu-satu. Nanti resiliensinya pelan-pelan, tidak usah khawatir. Karena akarnya di sini. Kalau kalian mengobati penyakit, tidak sampai ke akarnya. Mungkin simptomnya sembuh, tapi penyakit itu sendiri belum sembuh sebenarnya. Yang pertama apa? Belief system. Jadi sistem ideologi, sistem kepercayaan kita itu sebagian besar kita mindsetnya eksklusif. Eksklusif itu tertutup, menganggap bahwa yang saya percayai itulah yang benar. Yang lain salah semua. Ini yang disebut eksklusif. Orang seperti ini tentu saja dia tidak mempan dikritik. Kalau agama terus jadi dogmatis, kaku. Merasa dirinya yang paling benar. Tidak bisa diajak diskusi. Oke, ini sering jadi masalah. Belief system yang eksklusif, tertutup. Bukan berarti kalian tidak boleh meyakini kebenaran tertentu, kepercayaan tertentu. Yakini saja kebenaran yang kamu yakini, tapi jangan tertutup. Tertutup itu menganggap yang selain saya pasti salah semua, satu-satunya yang benar hanya aku. Nah, ini mungkin kalau di logika sering ada istilah klaim kebenaran. Jadi yang benar pasti aku. Tertutup sama sekali. Cirinya biasanya tidak bisa diajak dialog. Kalau dikritik ngamuk. Ayo. Ya memang sih saya tahu dikritik itu tidak enak. Kalian sendiri postinganmu dikritik orang mencak-mencak mesti kan. Tidak enak dikritik itu. Tapi kalau kalian anti kritik, gimana kalian bisa berkembang jadi lebih baik? Nah, belief system kita itu banyak yang eksklusif. Yang kedua, sosial sistemnya, modenya mode fanatik. Kelompokku, aliranku, organisasiku, apalagi partaiku. Itu sosial sistem. Fanatik itu right or wrong harus saya dukung terus. Ini namanya fanatik. Apapun itu jenisnya. Kalian kan mungkin ya ikut organisasi macam-macam lah, saya tahu mahasiswa. Itu ya memang dikondisikan untuk fanatik sering-sering. Jadi fanatik itu ya pokoknya apapun yang sudah diputuskan di kelompok kita, di aliran kita, di organisasi kita, harus kita ikuti semuanya. Nah, tidak boleh kalau ada yang kritik harus kita lawan. Ini benar-benar fanatik. Kalau menurut penjelasannya seorang filosof Muslim Maroko, Abid Al-Jabiri, beliau pakai istilah qabilah. Mindset kita itu masih mindset qabilah. Umat Islam itu cara berpikirnya masih qabilah. Masih bersuku-suku.
Ada sih yang ingin, Pak, saya netral, Pak. Anti suku-suku, anti kelompok-kelompok. Saya dan teman-teman membentuk sendiri kelompok yang netral. Ya akhirnya ya jadi kelompok baru. Fanatik dengan kelompoknya sendiri lagi gitu loh. Problemnya bukan kalian ngeblok atau non-blok. Problemnya mbok kalian itu jangan sefanatik itu, kan itu saja sih. Tidak harus kalian bikin organisasi baru. Mari kita sadari ini sama seperti di belief system tadi. Kita itu manusia biasa. Orang-orang di kelompok kita, organisasi kita juga manusia. Bisa salah, bisa keliru. Tidak luar biasa kalau khilaf. Wong manusia mahalul khotok wan nisyan. Mbok biasa saja. Kalau salah ya diakui salah, diperbaiki. Kalau ternyata yang kritik yang salah ya dijawab. Kan begitu saja. Kalau ternyata jawabannya tidak memuaskan, ya mbok monggo kemudian ya sudah. Yang penting sudah kita jelaskan. Benarnya seperti apa, bahwa dia ngotot, ya sudah. Kan gitu saja. Biar tidak tadi loh, kan tadi ada yang ketiga itu terus jatuhnya kontradiksi mengarah ke konflik. Nabi Muhammad kan wanti-wanti benar itu, jangan ta'assub, asobiyah. Asobiyah itu sebenarnya perekat sosial. Tapi kalau berlebihan jadi fanatik, justru akan membuat fragmentasi sosial di kelompok-kelompok kecilnya masing-masing. Nah, nanti diingat-ingat ya sampai teman-teman besar, wajar saja kalian ikut organisasi ini, organisasi itu, bahkan ikut partai, tapi tetaplah menjadi manusia yang sadar, yang tidak fanatik. Kalau salah ya dibilang salah, kalau benar ya dinyatakan benar. Baik, ini sistem sosial kita. Jadi akhirnya kalau di kita itu kan kalau ada orang ngomong, mau ndak mau harus kita cek. Ini kelompok mana ya? Ini organisasi apa ya yang ngomong? Dia ada di kubu mana ya? Kan selalu begitu. Dan kita ndak percaya kalau ada orang ini bebas kok tanpa kepentingan, kita ndak percaya. Kenapa? Biasanya tetap orang ini fanatik pada yang dia tempeli, identitas sosialnya. Baik, ini mulai, paling tidak kalian mulai ya, latihan lebih modern, lebih rasional dalam berorganisasi sosial. Yang ketiga, cultural system. Sistem budaya kita masih menurut saya kuat sekali corak feodalnya. Corak feodal itu ya tetap kita tunduk patuh 100% pada patron-patron kita. Ini jadi corak feodalistik itu kan ya kayak kita patuh zaman dulu, patuh pada bangsawan-bangsawan, kita posisikan lebih tinggi mereka. Mereka punya banyak kekhususan, keistimewaan, privilege dalam hidup, dan bagi kita itu wajar saja begitu. Dasarnya tokoh-tokoh, patron-patron, idola-idola. Nah, sistem budaya kita begitu. Jadi kemandirian intelektual, memutuskan sendiri, bernalar sendiri itu rasanya barang langka. Kita selalu inginnya ikut saja apa keputusan orang atau kelompok orang yang kita anggap patron kita. Di berbagai strata, berbagai level. Bisa di partai-partai, bahkan bisa di kampus-kampus. Ketika kalian tidak kritis, patuh 100%, pokoknya apa kata dosennya oke lah dan lain sebagainya. Ini mental-mental feodal. Jadi mental feodal itu tidak harus kemudian hanya disalahkan kelompok bangsawannya, tapi mentalmu juga begitu.
Kalau ada penindasan itu, yang bermasalah tidak hanya yang menindas yang jahat, tapi yang ditindas kok mau saja. Itu juga masalah. Mentalmu mental layak jajah. Sehingga orang tergoda untuk menjajahmu. Ini gaya feudalistik ini. Pikiranmu tidak hidup. Kalau disuruh bebas mikir sendiri, kamu malah tanya, enaknya gimana ya Pak? Itu ya sudah. Akhirnya disetir kalian. Ini bagi saya akar-akar feudal ini masih kuat di kita. Ya, yuk akarnya sampai di sini. Makanya kan kadang kamu heran, kok ada orang semembela itu ya? Apa yang menurutmu ini jelas salah orang ini, tapi masih ada yang karena kelompoknya, karena grupnya dan mentalitasnya feodal. Jadi sosialnya fanatik, budayanya feodal. Itu kombinasi yang klop sudah. Dibangunkan susah. Jadi berat. Oke, dan ini di banyak kasus kalian akan ketemu nanti akarnya di sini. Di banyak kasus. Makanya sulit sekali mencari solusi-solusi yang kritis. Apalagi kemudian sistem politiknya egoistik. Kalau ini tidak perlu penjelasan ya, kalian ngertilah itu. Jadi yang dipikirkan hanya dirinya dan kelompoknya. Yang dirinya sendiri dan kelompoknya dianggap paling tahu, paling ngerti, paling paham tentang bangsa ini, tentang negaranya. Suara-suara yang lain dianggap tidak ada gunanya semua. Ini sistem politik yang egoistik. Merasa yang paling benar. Apalagi terus sistem ekonominya konsumtif, tidak produktif. Konsumtif itu yang ada di pikirannya nyari uang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan. Ternyata dari paling bawah sampai paling atas mikirnya begitu. Itu kenapa pemerintah cara paling gampang meningkatkan income pajak, kan cuma itu. Berawal dari mental yang konsumtif, karena ngertinya cari uang terus dibelanjakan untuk kebutuhan. Kalian juga begitu nanti mikir kerja cari uang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan. Tidak membayangkan kreativitas apa yang harus saya lakukan agar mendatangkan uang. Jadi mental kita konsumtif semua, konsumsi semua. Jadi kita kan sering marah-marah itu. Ketergantungan HP, gadget semua dari luar. Lah kalau memang tidak ingin tergantung, bikin sendiri. Tapi kan kita tidak mikir sejauh itu ke sana. Kalau ada laptop versi terbaru yang di pikiranmu kan gimana caranya saya punya uang untuk beli laptop terbaru itu. Bukan gimana caranya saya bisa dengan kemampuan mungkin dibantu teman-teman, didukung support sistemnya, menciptakan laptop sebagus itu. Tidak ada pikiran itu. Yang di pikiranmu gimana caranya beli. Ini mental konsumtif. Dan tidak usah kaget, selama kalian mentalnya konsumtif, hidupmu tetap akan disetir oleh para produsen. Karena kamu hanya mengkonsumsi. Tentu saja terus para produsen itu nanti yang mengarahkan kamu harusnya bagaimana, butuh apa, yang kamu harus miliki apa, dan lain sebagainya. Oke. Dilengkapi dengan sistem informasi yang manipulatif. Ini efeknya era yang kita sebut post-truth. Sistem ekonomi manipulatif itu berita
informasi itu hanya kita pilih yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keyakinan kita. Kalau zaman dulu, orang itu mencari informasi yang benar, baru dia beropini. Jadi dia tahu informasi yang benar dulu, terus baru dia komen, baru dia beropini. Tapi hari ini yang disebut post-truth itu orang beropini dulu. Terus apa? Opininya itulah yang dia anggap kebenaran. Ini yang terjadi hari ini. Makanya informasinya manipulatif. Setiap kali informasi masuk pada kalian, kalian harus waspada. Ini dari siapa? Dia punya kepentingan apa? Tujuan dibalik yang tertulis ini apa? Itu kalian harus masuk ke sana. Karena kalau tidak, kalian akan tertipu. Ini yang dimaksud sistem informasi yang manipulatif. Baik, coba ya direview lagi. Ini menurut saya akar dari banyak masalah kita belakangan ini. Belief system kita eksklusif, sosial system kita fanatik, cultural system kita masih kuat feudalistik, political system kita masih sangat egoistik, economical system kita masih konsumtif, dan informational systemnya manipulatif.